Selamat siang Bu Teti. Selamat siang Bu Nining. Bu Teti, terima kasih nih sudah meluangkan waktunya untuk saya. Oh iya Bu, nggak apa-apa. Ada yang ingin dibicarakan Bu Nining? Iya, saya ada yang mau saya diskusikan perihal pembelajaran saya di kelas Bu. Gitu. Kira-kira apa ya yang ingin Ibu ceritakan? Pelajaran saya kan ngajar kelas 6 Bu Teti ya, terutama pelajaran bahasa Indonesia. Sepertinya anak-anak kurang antusias kalau pelajaran bahasa Indonesia Bu. Itu terlihat dari tugas-tugas, kalau tugas-tugas bahasa tuh anak-anak jarang mengumpulkan, jarang mengerjakan. Juga nilai bahasa masih banyak yang di bawah KKM. Oh, jadi Ibu ingin terjadi perubahan pada anak-anak tersebut, Iya, betul supaya sekali. tidak di bawah KKM gitu ya Bu. Iya, betul. Nah, dari cerita kita yang sebentar akan kita lakukan, apa harapan Ibu? Harapan saya semoga anak-anak murid saya terutama antusias dalam pelajaran bahasa Indonesia, nilai KKM-nya juga bisa banyak yang berhasil sampai KKM. Juga tugas saya pada ngerjain itu pas bahasa. Jadi Ibu berharap terjadi perubahan sehingga anak-anak lebih antusias dan dampaknya kepada nilai gitu ya Bu ya. Oke, menurut Ibu nih, apa yang kira-kira membuat anak-anak itu tidak antusias dalam pelajaran ini? Mungkin ya Bu Teti, karena kan sekarang saya lagi tema 9, teks eksplanasi. Bacaannya terlalu banyak menurut saya. Sumber bacaan juga yang monoton, saya ambil dari buku tema yang ada di perpustakaan, atau terlalu banyak juga saya memberikan pertanyaan setelah bacaannya, sehingga anak-anak kurang tugasnya, jadi apa ya, berasa malas membaca kali ya Bu Teti, kurangnya antusias mereka juga dalam membaca. Oh, jadi Ibu merasa itu karena buku bacaannya itu terlalu monoton dari perpus gitu ya Bu ya, sumbernya ya. Jadi membuat mereka jadi tidak antusias, mereka jenuh kali cara membacanya. Nah, kalau itu permasalahannya, kira-kira nih yang menurut Ibu apa yang membuat mereka itu bisa lebih antusias? Kalau dari bacaan, mungkin saya bisa ini ya, memvariasikan sumber. Bagaimana kalau murid saya suruh bawa buku yang mereka sukai, bisa majalah atau buku bacaan yang mereka suka gitu ya Bu, biar mereka tertarik membacanya. Ya, bagus tuh Bu. Jadi sumber bukunya tidak hanya berpatok kepada buku di perpus gitu ya Bu, dan Ibu akan mencoba supaya anak-anak membawa buku bacaan yang mereka senangi gitu ya Bu. Nah, selain itu ada lagi nggak Bu yang kira-kira membuat anak-anak ini antusias dalam belajar? Selain sumber bacaan bervariasi ya Bu, bervariasi sesuai dengan yang mereka minati bacaannya, mungkin saya ingin ini kali ya Bu, apa namanya, saya buat pengumpulan tugasnya kali ya. Pengumpulan tugasnya juga divariasikan sesuai dengan gaya belajar mereka gitu, apa mau mengumpulkan tugas hasil bacaannya dalam bentuk pantun, dalam bentuk lagu, atau dalam bentuk PPT. Bagus tuh Bu. Jadi selain tadi sumbernya itu tidak hanya dari perpus, tapi anak-anak membawa buku bacaan yang mereka sukai, kemudian pengumpulan tugas sesuai gaya belajar gitu ya Bu ya. Terus kira-kira masih ada lagi nggak? Kalau pelajaran bahasa, mungkin saya akan mencoba menerapkan, saya membuat apa ya Bu, kuisis kali ya Bu ya, kuisis jadi lebih interaktif, juga bisa apa, menghilangkan rasa bosan di pelajaran bahasa Indonesia khususnya. Bagus tuh Bu. Ini udah banyak nih yang Ibu dapatkan, membuat supaya anak-anak tidak jenuh tapi lebih antusias. Tadi sumber belajarnya ya, buku bacaan dari yang mereka senangi, kemudian dalam pengumpulan tugas sesuaikan dengan gaya-gaya yang mereka senangi juga, kemudian model bisnis gitu ya Bu. Luar biasa nih Bu Nining. Kayaknya saya sudah bisa mendapat gambaran nih bagaimana proses pembelajaran di kelas Bu Nining. Apa masih ada lagi? Itu dulu kali ya Bu, saya mencoba 3 hal dulu saya perbaiki dalam pembelajaran saya di kelas. Gitu. Dari ketiga rencana yang Ibu sudah sampaikan tadi, baik itu
menggunakan sumber belajar yang berbeda, pengumpulan tugas menurut gaya masing-masing anak, kemudian membuat kuisis. Menurut Bu Nining nih, langkah mana dulu yang ke depan yang lebih cepat Ibu kerjakan untuk antusias anak? Kayaknya Bu Teti saya bikin RPP ya kali ya. RPP itu kan udah include ketiganya. Di sana saya langsung buat sumber belajar yang beragam, yang sesuai keinginan minat baca mereka. Kemudian saya juga hasil tugasnya dikumpulkan sesuai gaya belajar mereka. Dan saya masukin bisnis di tengahnya Bu Teti. Semoga antusias anak-anak meningkat Bu Teti ya. Oke, berarti Ibu akan memulai di RPP yang sudah include ketiganya, berarti RPP berdiferensiasi ya Bu. Kemudian tadi supaya anak-anak antusias. Nah, sebelum rencana ini dilakukan, kira-kira anak-anak ini antusiasnya ada di level berapa? Anak-anak saya antusias ada di level 6 sepertinya Bu Teti. Nah, setelah Ibu rencanakan ada perubahan yang Ibu inginkan, Ibu ingin anak-anak di kelas itu berada di level berapa? 10 kali ya biar Wih, semangat. 10 ya Bu. Luar biasa. Dengan apa yang Ibu rancangkan ini, semoga antusias anak itu seperti yang Ibu harapkan dari 6 menjadi 10. Ada perubahan yang terjadi. Nah, dari hasil obrolan kita ini kira-kira nih Bu Nining, apa yang sudah didapatkan, apa yang sudah didapatkan? Bu Teti, saya sudah terbayang ya bagaimana langkah saya agar antusias anak-anak meningkat. Pertama saya kembalikan ke mereka, kita terapkan Merdeka Belajar, bagaimana sumber bacaan yang beragam sesuai dengan yang mereka minati, bacaan-bacaan yang mereka sukai. Kemudian juga saya ingin tugas itu sesuai dengan gaya belajar mereka, mengumpulkan tugas, jadi nggak harus bu gurunya nyuruh ini, jadi mereka mengumpulkan sesuai keinginan saya. Yang ketiga, saya coba di tengah-tengahnya itu untuk jeda antara pelajaran biar semangat lagi, biar antusias lagi. Tugasnya saya seling dengan evaluasinya berupa krisis. Dengan seperti itu komitmen atau hal yang akan Ibu ambil ya. Selanjutnya nih ya Bu, bagus sekali nih Bu Nining yang sudah direncanakan, luar biasa ya. Jadi harapan antusias anak dari 6 sampai 10 itu semoga tercapai. Nah, dalam pelaksanaan ini kira-kira Bu Nining butuh dukungan atau siapa yang ingin membantu Bu Nining? Pertama, terutama orang tua ya Bu, orang tua. Jadi mereka kita beri pengertian dulu, bukan pengertian, kerjasama dalam hal bacaan, memilih bacaan anak, bijak memilih bacaan anak. Juga dibantu misalnya anaknya ingin mengumpulkan tugasnya membuat PPT, berarti kan orang tua harus memfasilitasi dengan laptop dan lain-lain Bu Teti. Jadi kerjasama antara guru, orang tua dan siswa. Berarti Ibu butuh dukungan dari orang tua juga yang akan membantu anak-anak ya Bu ya, dalam mengembangkan atau mengembalikan tugas sesuai dengan keinginan mereka. Oke Bu Nining, bagus sekali ya sudah dirancangkan seperti itu. Nah, saya ingin mendengar selanjutnya nih obrolan ke depan bagaimana hasil perubahan antusias anak-anak yang sudah Ibu rancangkan. Semoga apa yang Ibu inginkan dari level 6 menjadi level 10 ya Bu. Semoga itu tercapai ya Bu Nining ya. Saya juga terima kasih Bu Teti sudah meluangkan waktunya sehingga saya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Saya juga senang kalau Bu Nining sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu. Baik Bu. Terima kasih Bu Teti. Sama-sama Bu Nining.